يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على نية الفتوى والمنور والصلاة الجسد والروح إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وأزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأساره ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا مشايخنا ومعلمينا والأستاذين ومن أحسن إلينا ثم إلى الجسد والروح خصوصا نسلم هذا الكتاب الحبيب زيد بن إبراهيم ثم إلى روح شيخ عبد الوهاب الشاعري أن تغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم إلى روح خصوصا الموقف المؤسس مصلى بيت السلام أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan bab tentang syarat wajib salat, bab syurutu wujubus salat. Kemarin sudah yang kedua al-bulugh, yaitu balik. Apa tanda balik itu? Fala tajibu ala sabiyyi walau mumayyizan wa yakunul bulugh bi ihda salasi alamat. Tanda balik itu ada 3, Pak. Ya, kalau di buku hijau nih, ya, buku hijau nih, ini halaman 154. Halaman 154 nomor 2. Balik. Halaman 154 nomor 2. Ya. Iya lupa saya. Dikeluarin tuh buku. 154 nomor 2. Ya. Apa tanda balik? Tanda balik yang pertama bulughu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Apabila usianya sudah mencapai 15 tahun
baik laki-laki ataupun perempuan, maka wajib sholat 15 tahun. Jadi kalau usia udah 15 tahun udah wajib sholat. Ya, kalau di sini insya Allah ya di atas 15 tahun semua. 51 15 tahun 51 dah ya, di atas 15 tahun semua nih orang tua kita. Wa tabda'u minan fisalil badani minar rahim, kemudian dihitung sejak keluarnya badan dari rahim, sejak lahir udah dihitung tuh. Sejak lahir dihitung sampai mencapai 15 tahun. 15 tahun dari hitungan apa? 15 tahun ila mururi khamsa asyarata sanatan qamariyatan tahdidiyatan. 15 tahun dari hitungan bulan qamariyah. Bulan qamariyah 15 tahun dihitung. Biasanya kita ngitungnya bulan Masehi. Biasanya kita ngitungnya lahir Januari, ulang tahun ke-1 Januari, ulang tahun kedua Januari. Jarang kayaknya kita bikin ulang tahun tuh bulan Qamariyah tuh jarang. Pak Yusen inget gak lahirnya bulan Qamariyahnya bulan apa? Gak tahu ya. Ada yang inget Pak? Bulan Qamariyahnya apa kita di sini Pak? Kalau lahir, ya itu ada ulama yang ngajarin kalau tahu kita bulan Qamariyahnya kita puasa tuh pas hari lahir kita. Ya. Kita bulan Qamariyahnya kan banyak yang nggak tahu. Kita taunya lahir Januari, Februari. Maka kata ulama dihitung 15 tahun itu dari bulan Qamariyah, dari tahun Qamariyah. Yang dimaksud tahun Qamariyah adalah aibil ashhuril arabiyah, bulan-bulan Arab. Hitung tuh Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya, besok udah masuk Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya yakin di sini pada hafal semua nih. Hafal gak Pak kira-kira Pak? Aduh, ya biasanya nih nggak ada yang hafal nih. Hafal bulan tertentu doang. Lah kemarin tanggal merah aja banyak yang nanya. Ini tanggal merah apaan ya? Ya, taunya Imlek doang. Tanggal merah apaan? Isra Mi'raj. Banyak yang nggak tahu tuh. Pokoknya asal kejepit jalan-jalan udah begitu. Ya, tanggal merah aja nggak ada yang tahu kita Pak. Ya, karena di rumah kita jarang tuh ada kalender Qamariyah, jarang ada kalender Hijriyah. Kenapa nggak ada kalender Hijriyah? Karena kalender Hijriyah tuh nggak ada duitnya Pak. Coba ada gak yang gajian tanggal 25 Rajab? Ada gak? Coba dah. Gajian tanggal 25 Rajab ada gak? Nggak ada. Ada gak yang gajian awal bulan Sa'ban? Nggak ada. Ya, makanya dihitung dalam kitab ini dijelaskan bahwa dihitungnya 15 tahun dari bulan Qamariyah. Biasanya bulan Qamariyah duluan, baru bulan Masehi. Rasulullah usia wafat 63 tahun. Kalau dihitung bulan Masehi itu tidak sampai 63 tahun, Pak. Ya, maka Qamariyah duluan. Yang kedua, syarat balik itu al-ihtilam fi dzakari wal unsa litis'i sinina qamariyatan taqrabiyatan fi dzakari wal unsa. Ba'duhum yaqulu tahdidiyatan fihima. Yang kedua, al-ihtilam, tanda balik nih Pak. Kita yang punya anak harus tahu Pak, tanda balik anak kita tuh apa. Kayak kita dulu kalau ditanya udah balik apa belum, kita ngakunya belum. Ini yang dimaksud balik nih balik yang pertama Pak, bukan balik kedua. Karena ada orang balik kedua, ada gak? Ada. Aduh, balik kedua itu di atas umur berapa Pak kira-kira Pak? Di atas umur 50 ya. Ya, itu balik kedua. Udah akhir-akhir ada genit mulai itu. Balik kedua, ya. Udah ada genit lagi tuh. Aduh, ya, itu luar biasa tuh. Jadi yang dimaksud balik nih, maka ketika Nabi Ibrahim memerintah
dapat perintah dari Allah. Itu Ismail suruh nyembeli Ismail, kalimatnya lihat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia balagha sa'ya. Ada ulama yang nafsirin lagi sayang-sayangnya sama anak. Ada ulama versinya macam-macam. Ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun usia Ismail. Karena sudah mencapai kalimat falamma balagha ma'ahu sa'ya. Udah sampai balik, udah tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk. 15 tahun. Kemarin saya jelaskan ada sobi, ada balik, ada tamyiz. Ada lagi ada gulam. Maka kalau merintah anak sholat nih Pak, perintah tuh nggak kudu balik. Tuh anak-anak yang ikut kita tuh, ya. Perintah itu nggak nunggu balik. Lihat kalimatnya kalau perintah. Idza arafal gulam. Kalau kamu mengetahui anakmu itu, kata Rasulullah, an yamini an shimali, udah tahu mana yang kanan, mana yang kiri. Anak kita tuh Pak, kanan mana kanan, nih kanan, udah tahu. Ya, dia udah tahu kalau makan pakai tangan kanan. Dia udah tahu tangan kiri ini buat apa fungsinya. Maka kata Nabi, famurruhu bisolah. Maka perintahkan anakmu buat sholat. Kapan tuh? Kalau dia udah tahu mana yang kanan, mana yang kiri. Ya, udah tahu tuh. Mana yang kanan, mana yang kiri. Umur berapa kira-kira? Umur berapa kira-kira? Tahu yang kanan, yang kiri. 5 tahun deh ya. TK deh tuh, udah tahu deh tuh. Udah diajarin tuh. Tangan kanan, tangan kiri, udah diajarin. Ya. Kalau usianya udah sampai gitu, ya udah suruh sholat. Bukan disuruh ke masjid, suruh sholat. Sholat ya nak, di rumah sama mama. Ini rata-rata kita anak belum balik udah disuruh ke masjid. Makanya Jumatan kadang-kadang, waduh, rame bener. Bener apa kagak? Karena perintah Nabi, anak yang tamyiz, anak yang udah tahu mana yang kanan, mana yang kiri, 5 tahun itu boleh sudah diperintah sholat. Famurruhu bisolah, perintah sholat. Bukan disuruh ke masjid, bukan. Yang disuruh ke masjid bapaknya. Berapa banyak Pak? Berapa banyak nih di masjid anak yang kagak ada bapaknya, ada gak? Banyak banget. Bukan yatim, bukan yatim, kagak ada bapaknya. Coba kita lihat Pak, anak-anak kita yang sholawatan mau maghrib, ada bapaknya gak kira-kira? Ada di kantor, ada bapaknya di rumah. Kadang nyuruh anaknya doang, lu sembahyang sana kita di musola, ngewakilin bapak. Yang ngewakilin bapak. Ada yang nyuruh ngewakil. Ihtilam. Ihtilam ini keluar sperma Pak. Keluar mani, air mani. Nanti dalam fikih ada kalimat-kalimat al-mani'u. Al-mani'u itu bukan cuma air mani, tapi al-mani'u adalah satu keadaan orang itu bisa nggak sholat karena keadaan itu. Sholatnya bisa jadi jamak, sholatnya bisa jadi qadha, ntar kita jelasin. Namanya al-mani'u. Tapi kalau ihtilam, itu anak baru balik dia keluar mani. Kapan dia keluar mani itu? Dia keluar mani itu wal ihtilamu huwa khurujul maniyu sawaun fin naumi awil yaqadhah. Baik keluarnya saat mimpi ataupun keluarnya dalam keadaan nyata, terjaga. Kalau udah berkeluarga sih insya Allah nggak mimpi ya Pak. Nggak mimpi ya Pak? Iya nggak mimpi, jangan ngimpi Pak. Nggak boleh ngimpi, ya. Atau bapak berbayang, tahu berbayang? Ya, bapak bapak berjima dengan istri, ngebayangin Nikita Mirzani, nggak boleh tuh. Ketinggian hayalannya, nggak boleh. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, jangan. Udah nikmatin aja apa yang ada. Nikmatin aja apa yang ada.
Jadi bapak kalau lagi berjima, nah makanya penting nih, keluar mani, sperma. Jangan dianggap sepele pak. Karena kata Allah, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kalau manusia mau sombong kata Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihat dari mana kejadian manusia. Lihat tuh. Makanya kalau anak sudah keluar ihtilam, keluar mani, wah itu benar-benar dididik pak. Yang sudah haid, keluar mani, dididik. Nah ini namanya air mani. Jarang tuh, rata-rata jarang. Anak cari pengetahuannya sendiri. Jarang. Anak cari pengetahuannya sendiri. Makanya suruh ngaji supaya tahu apa itu air mani. Nah ini air mani nak, kalau keluar, rasanya nikmat. Kalau keluar, ini air mani ini adalah cikal bakal manusia. Ya, makanya jangan dibuang-buang. Jangan dibuang-buang. Kalau manusia mau sombong pak kata Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihat, perhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik. Dia diciptakan cuma dari air mani. Mimbaini sulbi wat taraib, yang memancar, yang keluar dari tulang sulbi sama tulang rusuk, didorong pakai dengkul keluarnya. Allahu Akbar. Kita apa yang mau disombongin pak? Kita cuma dari air. Coba bayangin pak, air mani pak. Maaf. Air mani kalau kita kumpulin dalam plastik, kira-kira jadi bocah apa kagak? Air mani nih kita kumpulin dalam plastik, jadi bocah apa kagak? Kagak jadi. Enggak jadi pak. Itu kuasa Allah. Udah ada perkawinan si A dengan si B, laki dengan perempuan, min dzakari wa unsa, diciptakan laki-laki dan perempuan supaya banyak keturunan. Itu harus ada proses. Nggak bisa kita ihtilam, air mani kita kumpulin, tiba-tiba jadi anak, nggak bisa. Coba taruh di freezer, jadi apa kita? Cebong. Nggak jadi pak. Air mani itu kalau dikumpulin, makanya Allah singgung kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia kalau mau sombong, lihat penciptaanmu. Dari mana tuh? Dari air mani. Makanya air mani keluarnya nggak bisa sembarangan pak. Tadi ihtilam, mimpi. Mimpinya nggak bisa berhayal. Emang lagi ngimpi, dah keluar. Mandi pak. Besok yang puasa juga begitu. Ya, baik yang berkeluarga ataupun tidak berkeluarga. Kalau lagi tidur siang, puasa nih, lagi puasa, ihtilam kita pak. Keluar air mani, mandi pak. Puasanya nggak batal. Puasanya nggak batal. Jangan habis keluar air mani bikin teh manis. Udah keluar air mani batal nih Ustaz puasa. Kagak batal. Terusin puasanya, mandi wajib. Terusin. Kalau ihtilam, misalnya kita ihtilam, ya mungkin bisa terjadi umur kita udah berkeluarga, ya karena nggak dikasih jatah sama bini bulan puasa, ihtilam deh tuh, ya sebulan, ya boleh gak pak? Boleh. Kita bergaul sama istri kita boleh. Maka dalam setelah perintah puasa, Allah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh kau pergauli istrimu pada malam hari di bulan puasa, boleh. Minta jatah malam, boleh pak. Makanya pas turun ayat ini nih, sahabat habis terawih di pojokan pada nyender, pada ngobrol. Lu dapet jatah? Kagak. Puasa, gua takut. Sono pojokan lagi, lu dapet jatah? Kagak. Puasa, gua takut ngomongnya. Akhirnya Nabi denger tuh. Turun wahyu, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kalau malam boleh kata Nabi. Allah turunkan wahyu tuh, kalau malam boleh. Kalau siang jangan. Kalau tengah malam boleh. Asal kuat aja mandinya mau sahur. Iya. Ya kadang-kadang ya siang nggak boleh. Malam boleh.
Ya, yang halal siang jangan, bulan puasa, malam boleh. Habis maghrib boleh deh tuh. Habis maghrib udah kagak ketahanan nih, minta jatah sama istri nyolek-nyolek, boleh. Silakan habis maghrib. Tapi yang longgaran habis taraweh, Pak. habis maghrib gerigap amat, ya, habis taraweh dah. Jadi air mani ini, Pak, bahkan kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah, bukan tanah. Kalau Nabi Adam dari tanah, kalau kita saripatinya. Bapak ibu kita makan beras, beras dari tanah. Bapak ibu kita makan ayam, ayam makan makanan yang asalnya dari tanah. Kita saripati tanah. Dari mana itu? Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Allah simpan itu air mani di dalam fi qararim makin, di dalam rahim. Di dalam rahim itu, Pak. Makanya penciptaan manusia 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari nutfah air mani disimpan tuh fi qararim makin di dalam rahim. Makanya kalau keluar air mani, kemarin sih saya tanya ibu-ibu, Pak. Kemarin ngaji ibu-ibu saya tanya, Bu, bapaknya suaminya kalau bersetubuh suaminya itu baca doa apa enggak? Nih ibu-ibu nih jawabannya. Kata ibu-ibu kagak. Sekarang saya tanya nih sama bapak, ya, kata ibu-ibu kan kagak. Kan saya tanya sama bapak, Pak, maaf nih, ini bukan jorok, Pak, bukan jorok. Ini fikih, Pak. Ini fikih, adabul jima, adab berjima. Sekarang saya tanya bapak, Pak, kalau hubungan sama istri baca doa apa enggak? Diem ini punya dua arti. Bilang baca malu, bilang enggak malu. Baca doa apa enggak? Ayo bener nih. Baca doa apa enggak, Pak, kalau jima? Saya tanya, Pak, saya tanya lagi, Bu, kenapa bapak enggak baca doa? Ada yang nyaut itu satu, enggak tahu doanya Ustaz. Ada lagi yang nyaut, enggak keburu, begitu katanya. Ayo, yang mana yang bener nih? Kalau jima, maaf, kalau jima baca doa enggak, Pak? Ada lagi yang bilang, baca Ustadz dalam hati, begitu. Waduh, kan kita udah belajar kitab Wasiatul Mustafa tuh, Pak. Di sini Ustadz Haji Mustafa bahas kitab Wasiatul Mustafa. Dalam kitab Wasiatul Mustafa pasti babnya udah lewat. Apa kata Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali? Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima. Siapa orang yang lupa menyebut asma Allah ketika berjima, illa syarakahu syaitan, maka setan ikut berserikat, ikut nyampur di dalam perjimaan kita dengan bini kita. Naudzu, keluar tuh air mani, keluar tuh sperma, itu setan bisa ikut kumpul di situ, Pak. Hati-hati, Pak. Berapa susahnya sih, Pak, baca bismillah? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kalau saya ngaji ibu-ibu bawa kitab ini nih, Uqudul Jin. Bahkan kata Imam Nawawi, yang pertama kalau mau jima, dengerin nih, Pak. Ini ya, saya udah nggak ada istri, Ustaz. Nggak apa-apa, dengerin aja. Kali aja ntar punya istri lagi. Ya, dengerin nih, Pak. Ya, saya bukan ngajarin. Ini Imam Nawawi yang ngajarin sama kita. Yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak keburu Bismillah aja dah. Ya, Bismillah. Yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Baca Bapak? Bisa gak? Bisa ya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sekali aja, nggak usah 3 kali. Iya, 3 kali kelamaan, nggak kelar-kelar ntar. Bismillah terus Al-Ikhlas. Habis Al-Ikhlas apa lagi kata Imam Nawawi? Baca takbir. Sekali aja. Pengantin baru takbir mulu dalam kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali aja. Habis Bismillah, Al-Ikhlas, kulhu, takbir.
Allahu Akbar. Habis takbir apalagi? Baca tahlil. La ilaha. Biarin pelan ge, nggak apa-apa Pak. Pelan. La ilaha illallah. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian saya tulis deh nih. Makanya saya minta ada tulisan. Ya, minjem mic yang itu beda. Makanya saya minta ada tulisan Pak, supaya jelas tuh. Ya, supaya kita bisa ngamalin. Mungkin kalau sekarang nyatetnya malu kali. Ntar aja nyatetnya Pak kalau orang udah pulang. Ya, kalau jamaah udah pulang, nyatetnya ntar aja ya. Iya, ya. Baik. Yang pertama kata Imam Nawawi, ya. Baca apa kita, Pak? Amalan jima, pakai bahasa Indonesia aja ya. Amalan jima. Bersetubuh. Nggak ada kata terlambat Pak, nggak ada kata terlambat. Mana? Di kodo, bener juga. Oh iya, baik. Nggak ada kata terlambat Pak, nggak ada kata terlambat. Yang pertama kata Imam Nawawi, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkapin dah ya. Yang kedua baca apa tadi? Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Hafalkan Al-Ikhlas semuanya? Apalah ya, muka tahlil semua ini. Ya. Yang ketiga baca takbir. Wah, cakep. Yang ketiga baca takbir, Allahu Akbar gitu ya. Ntar praktekin Pak. Ntar praktekin sama bininya nih ya. Ya, yang keempat baca tahlil. La ilaha illallah. Jangan pakai yasin, kelamaan ya. Yang kelima, kalau udah tahlil ya baca. Nggak kelar Ustaz. Dikit Pak kalau diamalin. Diamalin dikit. Allahumma ja'alhu. Nah. Ya. Lebih lengkapnya. Bismillahil Aliyil Azim. Ya. Bismillahil Aliyil Azim. Allahumma ja'alhu. Allahumma ja'alhu nutfatan. Ini kan saya nulisnya lama. Kalau dipraktekin mah cepet. Iya. Imam Nawawi ngajarin begini, pasti ada yang ngerjain Pak. Gampang Pak, cepet. Man kita baik kagak sabaran. Kesabaran jadi orang. Nutfatan. Saya nulis aja pada kagak sabaran. Allahumma ja'alhu nutfatan zurriyatan thayyibatan. Nah, ini nih pokoknya nih. Supaya air mani yang kita keluarkan fi qararim makin, yang tersimpan di dalam sperma, yang tersimpan di dalam kantong rahim istri kita itu, nih pangkal doanya. Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikan air mani yang keluar ini nutfah. Nutfah itu air mani. Jadi nutfah 40 hari jadi mudghah, 40 hari jadi alaqah. Air mani, darah, daging. Baru fakasaunal idzama lahma, kata Allah. Baru dari daging itu kami berikan tulang, kami berikan daging lagi. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Itu kata Allah. Terus yang kelima, yang terakhir. Dadah nih, nggak ada lagi. Ada lagi sih, tapi besok aja. Nih, kalau udah keluar spermanya, ada doanya Pak. Cuma ntar dulu, ini aja dulu amalin. Kalau ini udah lulus, bilang saya ke rumah besok. Ustaz, ini udah hafal, udah saya amalin. Baru saya kasih amalan ketika sperma itu keluar. Itu ada lagi doanya Pak. Itu maharnya agak mahal. Iya. Ya ke rumah bawa ayam hitam dah. Bawa ayam hitam, beras 3 karung. Ya. Ini dulu nih.
Ya, baru deh nih doa berjima. Apal gak nih kira-kira doa jima, Pak? Doa jima apal gak? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Diajarin gak sama Haji Mustafa kemarin? Lagi bahas bab ini nih, diajarin gak? Belum ya? Saya ngajarin nih. Allahumma jannibnas syayatin wa jannibi syaitana ma razaqtana. Lagi. Allahumma jannibna syayatin wa jannibis syaitani ma razaqtana. Lagi. Allahumma jannibnas syayatin wa jannibis syaitana ma razaqtana. Saya tulis ya. Allahumma janibnis. Allahumma janibna, karena kita berdua. Janibna syaitan. Besok saya pakein fotokopi deh, ya. Kalau keburu ngajinya habis lebaran, kalau panjang umur sehat, saya tulis nih semuanya. Saya fotokopi pakai bahasa Indonesia. Ntar tempel di tempat tidur. Ya, di bawah bantal. Ya. Itu doa apaan, Pak? Wah, ini doa biar bisa terbang gitu. Ya. Wajannibi syaitana ma razaqtana. Ya, ini amalannya, Pak. Sederhana, Pak. Cuman kita lupa biasanya. Biasanya amalan-amalan yang kecil itu kita lupa. Serius deh. Ya. Bapak masuk kamar mandi baca doa gak? Apal gak doanya? Apal. Tapi kita sering lupa tuh. Masuk kamar mandi baca, keluarnya baca gak? Bohong, lupa pasti deh, ya, lupa pasti. Abis makan, doa mau makan, hafal gak? Hafal. Kita baca gak, Pak? Baca. Abis makan, bohong kalau baca. Pasti lupa kalau enggak. Alhamdulillah, pasti lupa. Benar. Padahal dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bahkan Nabi ngajarin doa makan itu cuman Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Tapi karena kita ittiba kepada ulama, diajarin tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nggak salah. Itu benar, Pak, nggak salah. Ya, tapi minimal baca bismillah. Udah selesainya kita lupa tuh Pak baca. Mau tidur baca doa gak? Baca. Bangun tidur, ada yang nyariin kopi, ada yang nyariin rokok, ada yang nyariin handphone, macam-macam. Ini amalan sepele, Pak. Ini sepele banget. Ya, tinggal berapa kali kita berjima dengan istri kita satu minggu? Berapa kali, Pak? Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang kagak pisan. Ya, kamu berapa kali? Saya sebulan sekali, Ustaz. Kapan tuh? Kalau gajian. Kalau gajian. Oh, kagak gajian, kagak berarti. Ya, nih baca. Ibu-ibu udah saya kasih nih amalan supaya Bu, kalau Bapak mau mau bersetubuh, ibu makan ekstrim banget. Mau nangkring, Ustaz, nangkring. Mau bersetubuh, maka doanya ini, Pak. Ini cikal bakal manusia, ini cikal bakal orang, Pak. Maka bisa jadi kata Allah dalam surat Maryam ayat 59 itu, faqalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti setelahmu kata Allah akan timbul keturunan-keturunan yang gampang melalaikan sholat. Mungkin ini sebabnya, Pak. Mungkin ini sebabnya. Makanya kalau Pak,
kalau milih mantu, besok kalau ada yang mau mantu belum kata terlambat, atau yang sudah punya mantu sekarang belum terlambat, tanya yang mau milih mantu, tanya sholat apa enggak. Itu SNI Pak. Sholat tuh SNI kita, orang Islam. Bapak kalau datang calon mantu kira-kira nanya gak sholat apa enggak? Nanya apa enggak? Paling nanyanya kerja di mana, sebulan gaji berapa, asal udah bawa duren aman. Bener apa enggak? Asal udah bawa duren aman. Ya, ini nih cikal bakal. Bahkan tanya dulu, kamu besok mau ngelamar anak saya, udah bisa belum doa jima? Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu Pak pesennya begitu Pak. Rasul kepada Sayyidina Ali pesennya begitu, ya Ali. Kan kalimat depannya wasiatul Mustafa tuh ya Ali Pak. Ya Ali, wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima. Kalau kamu lupa dalam keadaan jima baca asma Allah, maka kata Nabi, wasyarikhum syarakahu syaitan fi waladihi, maka setan akan ikut berkumpul dalam pembuatan anakmu. Allahu Akbar, na'udzubillah. Maka ada kalimat Quran, syarikhum bil amwali wal aulad, setan itu akan ikut bercampur dalam hartamu dan anakmu. Dari mana tuh Pak kita bisa harta kita ikut bercampur? Bisa Pak. Kan kalimat hadis sebelumnya, siapa orang safaro ahadun talibal haram, hartanya itu harta haram, dia mau safar, dia mau jalan, maka setan akan ikut masuk ke dalam mobilnya. Hati itu Pak, setan bisa masuk Pak. Makanya ada doa naik kendaraan gak Pak? Ada. Ada doa masuk rumah gak? Ada. Ada doa keluar rumah gak? Ada. Doa masuk, doa keluar rumah apa Pak? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Doa masuk rumah? Ayo, bingung. Ayo, doa masuk rumah? Ayo. Yang bisa saya beliin durian tuh 35.000 situ tuh ke Tagung Shop ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Begitu doa masuk rumah. Ulang, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Tuh doa masuk rumah. Jadi ada satu riwayat yang menjelaskan kalau orang masuk rumah membaca doa masuk rumah, maka kata Nabi SAW, setan itu akan berkata kepada anak buahnya, kita keluar dari rumah ini, kita tidak dapat tempat dan tumpang tidur pada malam ini. Oh, kita nggak dapat tempat makan, kita nggak bisa nimbrung makan, kita nggak bisa tidur pada malam ini di tempat ini, karena di seluruh rumahnya tuh anaknya baca doa, mau tidur baca doa. Tuh, Pak, makanya ngebutin kasur baca doa tuh. A'udzubillahi minasy. Bisa jadi Pak, kita nggak tahu. Udah berjima nggak baca doa, udah masuk rumah nggak baca doa, mau tidur nggak baca doa, maka bisa jadi wasyarikhum bil amwali wal aulad. Maka setan ikut berserikat, kumpul dalam harta dan anak kita. Makanya orang dulu kenal namanya sial. Sial banget nih gue punya motor. Ya, ada gak yang punya motor sial? Ya, makanya ada yang dulu ada yang motornya dimandiin kembang, ada gak? Ada. Katanya kenapa dimandiin kembang? Motornya sial. Beli ambulan di tempat saya dulu ya. Baru beli nih. Mobil ambulannya dimandiin kembang. Saya bilang, kenapa dimandiin kembang Pak? Biar gak sial gitu Pak. Ya, biar gak sial. Orang kalau mau nikah dimandiin kembang. Dia bilang, kenapa dimandiin kembang? Biar gak sial. Ya, emang sial itu ada. Kata ulama, kalau memang itu ada sial Pak, sial itu ada, itu bisa terjadi di 3 tempat. Yang pertama kata ulama, itu bisa terjadi di mana? Ad-dar, pada rumah. Pada rumah. Maka kata Nabi, qabladar, ya,
Al-jar qabla dar. Cari tetangga sebelum cari rumah. Maka bisa terjadi itu. Kesialan bisa terjadi karena dalam rumah. Dalam rumah. Makanya orang kalau dulu nih rumahnya oh ada aja musibah, ada aja sakit tiap hari. Maka orang dulu nih dimadepin. Madepnya di apa namanya? Dirubah madepnya. Saat dirubah. Ya. Kalau punya duit banyak pindah. Nggak harus ditirah, nggak harus pindah kampung. Ya, kata Kiai Haji Haris Hakam, nggak harus pindah kampung, ke sebelahnya aja pindah, atau ke depannya pindah. Kalau memang sial itu ada, kata ulama ad-dar, dia bisa terjadi pada rumah, di rumah. Jual aja tuh, pindah ke sebelah, pindah ke depan. Kalau nggak ada rumah, yang kedua al-faros, pada kendaraan. Ada kendaraan. Gue semenjak punya motor ini sial mulu, enggak. Nabrak mulu. Giliran punya motor ini, nggak bisa jadi karena setan ikut berserikat. Dulu lagi punya motor yang ono, bawaannya pengen ngaji mulu. Giliran punya motor ini, bawaannya pengen karaoke mulu. Sial tuh, kendaraan bawa sial. Al-faros, kuda. Ya kan nggak mungkin orang sekarang naik kuda, ya nggak? Ya, bulan puasa tuh motor stangnya beloknya ke kiri mulu, ke warteg. Asal siang pengen belok ke kiri mulu ke warteg, ya kan? Ya, malu ke warteg. Wah, motor bawa sial. Nah, kalau rumah tadi, kalau itu jual tuh rumah. Kalau kendaraan jual, ganti yang baru. Ganti yang baru. Yang ketiga, kata ulama, tapi jangan dicontoh nih, jangan. Yang ketiga, kalau memang sial itu ada, itu terjadi pada az-zauj. Saya matiin aja ya Pak ya. Ya. Pada istri. Pada istri. Jadi, istri, wah, bini bikin sial gitu ada orang ya. Ya. Kalau ini terjadi, maka jangan dijual. Jangan dijual. Dididik yang ini mah, jangan dijual, dididik. Ya, jual lagi. Ada yang bilang tuker tambah, jangan. Ya. Kata ulama begitu Pak. Kalau memang sial itu ada, ya, 3 tuh penyebabnya. Karena wasyarikhum bil amwali wal aulad. Karena setan itu berserikat bisa pada hartamu, bisa pada anakmu. Tuh, sial emang nih. Ya, punya motor. Sial emang nih punya mobil. Sial emang nih punya rumah, ya, pindah, jual. Ya. Sial nih emang punya bini, jangan dijual, ya, dididik, suruh ngaji, ya, suruh taklim, suruh didik Pak, dididik. Maka itu bisa, karena ketika asma Allah itu tidak berkumpul pada dirinya, maka wasyarik syaiton, setan itu yang akan ngumpul kepada dia. Datang tuh setan, ya, datang. Goda anaknya, goda istrinya. Makanya keluarga Nabi Ibrahim selamat Pak. Ketika itu proses penyembelihan datang perintahnya, setan datang kepada Ibrahim. Ibrahim dia bilang Bismillahi Allahu Akbar. Lagi-lagi kalimat Bismillah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Datang kepada anaknya, Ismail, mau dibawa kemana sih? Kata ayah, mau diajak bertamu. Bohong. Kamu mau disembelih, kamu mau dipotong, jangan mau. Lagi-lagi kalimat bismillah yang menyelamatkan Ismail. Bismillahi Allahu Akbar. Picek tuh setan matanya Pak, ditempong sama Ibrahim sama Ismail. Datang kepada istrinya. Emang tiga-tiganya kuat iman. Datang kepada istrinya. Ya Hajar, anakmu dibawa kemana? Udah lama kamu nggak punya anak, sekalinya punya anak mau disembelih. Di mana pikirannya? Kata Hajar, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, jangankan anak, saya pun siap dikorbankan. Wah, setan geleng-geleng. Wah, gila ini mah kata setan. Oh, parah ini mah. Ya, lakinya nggak kena digoda, anaknya nggak kena digoda, bininya kagak kena digoda. Kata Hajar, Bismillahi Allahu Akbar. Tuh, makanya ada jumroh, lontar jumroh. Kalau pergi haji itu jumroh Aqabah, jumroh wusta. Lempar tuh Pak, lempar tuh pergi haji. Lambang perlawanan kita dengan setan.
Makanya kalau udah bapak udah megang-megang istri bapak, ya, biar setan gak ikut campur, udah megang dagu-dagu istri bapak, ya, itu makanya ada fikih wanita, Pak. Kalau perempuan tuh ngajarin fikih wanita, itu fikih wanita tuh, aduh. Makanya Islam memang rahmatan lil alamin buat semuanya, Pak. Itu fikih wanita tuh diajarin bagaimana pertama apa yang disentuh oleh suami ketika berjima kepada istrinya. Bapak kalau mau berjima megang apa dulu Pak istri bapak Pak? Ayo, ayo. Ya. Bab sholat jadi kesini-sini nih jadinya lari ya. Biarin deh ya, biarin deh ya. Biar jadi tahu kita Pak. Oh iya kemarin saya lupa baca bismillah. Ntar malam dah baca bismillah Ustaz. Coba nih Pak. Makanya orang dulu kalau ada, maaf, anaknya bandel Pak, anaknya bandel nih anak. Pasti orang bilang, ya Allah, ini anak bandel amat, nggak baca bismillah kali bikinnya ya. Begitu Pak. Karena itu Pak tadi, ketika air mani itu keluar, ditembak itu fi qararim makin, masuk itu tersimpan kata Allah di dalam tempat yang kokoh. 40 hari dia jadi darah, 40 hari dia jadi daging. Ketika jadi daging 120 hari dibagi 30 alias 4 bulan, maka kata Nabi SAW, bi arba'i kalimat, aku tetapkan bikatbi arba'i kalimat, aku tetapkan 4 perkara dari orang itu. Allahu Akbar. Kita belum jadi orang Pak, kita belum lahir Pak, kita belum ada di perut ibu kita secara utuh, masih jadi daging. Kata Nabi, bikatbi arba'i kalimat, aku catat 4 perkara kata Allah dalam rahim orang itu yang bakal jadi manusia. Yang pertama, birizkihi, rezekinya. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga, wa syakkihi, dia baiknya, celakanya, wa khairihi, atau kebaikannya. Udah dicatat Pak. Ini orang ahli khair, ini orang ahli su, udah dicatat tuh kebaikannya. Entar tinggal di mana, berjodoh dengan siapa, orang mana. Hari ini kita ketemu bukan kebetulan Pak, tapi bikatbi arba'i kalimat. Sejak 120 hari dalam kandungan ibu kita, awalnya sperma, itu sudah dicatat oleh Allah. Makanya sperma ketika keluar masuk ke dalam rahim istri kita, nih Pak, nih amalannya Pak. Yuk, yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua baca Al-Ikhlas. Yang ketiga baca takbir. Yang keempat baca tahlil la ilaha. Yang kelima baca bismillahil aliyyil azim. Allahumma ja'alhu nutfatan zurriyatan thayyibah. Dengan nama Allah yang maha agung, semoga nutfah ini, sperma ini, air mani ini menjadi keturunan yang baik. Yang keenam, yang ketujuh, Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitana ma razaqtana. Ya Allah, aku berlindung, jannibna, kami berhubungan, akan berjunub dengan istri kami dari setan, wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan lindungi kami dari setan, dari apa yang engkau berikan kepada kami. Oh tenang Pak, jima tenang, setan gak bisa lihat, adem Bapak, tenang Pak. Ini gak baca doa Pak, ya Allah, gak baca doa, ngeri Pak, setan masuk tuh Pak. Ya, ini Pak, baca doa. Ustadz saya belum bisa nomor 5, 6, 7 belum bisa Ustadz, baru 1 sampai 4 doang. Gak apa-apa, amalin aja dulu. Bismillah, terus Al-Ikhlas, terus takbir, terus coba paling berapa menit? Nggak ada semenit ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya cepet tuh bacanya, saya tahu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah. Serang. Bener apa enggak?
Ya, belum bisa yang keenam, belum bisa yang kelima, keenam, ketujuh nggak apa-apa. Kelima, keenam, nih enggak. Ya, nih enggak nih. 5 ke 6, 5 ke 6 nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bikin fotokopian, insya Allah. Ingetin Pak Edo ya, bikin fotokopian, ngingetin jangan duren mulu Pak Edo. Ingetin besok nih, ya Ustadz doa aman, aman. Ya, jangan bilang Ustadz duren aman, aman. Saya tuh duren itu Pak, duren itu kalau beli ogah, kalau beli ogah, kalau dibagi mau. Kalau beli ogah, kalau beli kalau dibagi mau ya. Ya ini Pak. Ya kalau belum bisa sampai 6, yang 4 aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ikhlas, tahlil, takbir, tahlil, itu aja dulu. Bacanya pelan Ustadz, malu sama istri saya, nggak apa-apa. Ya, istri baca juga Ustadz, nggak usah, bapak aja nggak apa-apa baca. Ya, istri cukup Bismillah aja. Mah kata Ustadz Bismillah aja. Terus bapak baca apa? Ntar dah ada pokoknya dah. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bisa kagak jadi. Ustadz kalau baca semuanya bisa kagak jadi. Jadi Pak, nggak mungkin nggak jadi. Orang Imam Nawawi yang ngajarin, Syekhul Islam. Ya, orang yang ngajarin Islam dari dulu. Ini yang ngajarin, ya, ngarang syarah kitab Riyadhus Shalihin. Dia yang ngarang itu. Yang bisa nih Pak. Ya, kitab Uqudul Jen juga beliau yang ngarang. Itu luar biasa Pak. Baca tuh Pak kalimat Bismillah. Betapa hebatnya kalimat Bismillah. Setan tuh bisa minggir Pak. Mana yakin. Makanya orang dulu baca Bismillah doang bisa terbang. Baca Bismillah doang bisa jalan di atas air. Kita baca Bismillah berapa kali kagak bisa terbang. Diem bae udah. Orang dulu baca Bismillah doang. Lihat kalau ke Pamijahan itu Pak. Nanti kita insya Allah jarah ke Pamijahan ya. Pamijahan itu Pak, ke Tasik itu. Ya, itu di Goa Pamijahan lobang tuh Pak. Katanya si Abdul Qadir Jailani dulu bisa masuk ke situ, ya, bisa masuk ke situ, ya, ke lobang itu ke Mekah langsung Pak. Dulu yang udah pernah ziarah ikut saya kemana? Dulu ke Batu Quran, Batu Quran itu Syekh Maulana Mansuruddin itu bisa keluar dari situ Pak. Apa orang dulu amalannya? Nah, banyak Pak, Bismillah. Bahkan dalam kitab Muqaddimah kitab Uqudul Jen itu bagaimana kalimat Bismillah bisa mindahin duit yang udah kecemplung ke air sumur itu bisa balik lagi ke kamar. Dulu ada orang laki jadi dewa, ada suami jahat nih. Dalam Muqaddimah kitab Uqudul Jen saya baca tuh, Imam Nawawi membuka kalimat itu dengan kehebatan Bismillah. Ada orang laki jahatnya luar biasa. Ini belum suruk nih, ini baru tulu ya. Ada orang laki jahatnya luar biasa. Ketika dia mau fitnah istrinya, diberikan istrinya uang Pak. Berapa dinar? Mah, ini duit buat belanja. Kira-kira bini kita demen gak Pak kalau dikasih duit segepok Pak? Nih berapa dinar? Ya, demen tuh. Bini siapa juga kalau dikasih duit senang ya gak? Iya. Bini bisa jadi kalau apa namanya lagi hamil enek sama bakso, enek sama bau nasi, enek ngelihat lakinya, enek ngelihat muka lakinya, enek nyium bau badan, tapi nggak pernah enek nyium duit, bener? Asih itu duit, dikasih duit sama lakinya. Nih mah, duit berapa dinar, sekantong, segepok buat belanja, habisin. Kan ditaruh sama bininya Pak di kamar, di lemari, ditaruh. Karena bininya zikirnya Bismillah, setiap apapun Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bininya nggak pernah lepas dari Bismillah. Lakinya nih zolim, lakinya nih orang jahat, ya. Tapi jangan dibikin skenario jadi film Indosiar, nanti bikin Indosiar, ya. Bininya baik, baca Bismillah mulu, nggak pernah ketinggalan. Dia buka lemari, baca Bismillahirrahmanirrahim, ditaruh duitnya nih, besok buat belanja, kata bininya, taruh, masukin lemari. Suaminya tahu di mana tuh taruh duit. Akhirnya ketika istrinya tidur, diambil tuh duit, dibawa ke sumur, dicemplungin ke sumur Pak. Dengan niat besok saya tanyain, duitnya pasti nggak ada. Kalau nggak ada karena duit udah saya ceburin ke sumur, saya akan maki-maki istri saya di depan orang banyak, di depan mertuanya, di depan orang tuanya. Saya udah kasih nafkah banyak, tapi dia hilangin. Besok pagi ditanya Pak, duitnya udah diceburin semalam ke sumur. Ditanya, "Mah, duit yang semalam mana? Ada gak?" "Oh ada Pak, saya simpen di lemari." Kata suaminya, "Rasain loh, rasain, duitnya gue udah ceburin ke sumur, ya kan?
Pas dibuka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi, Allah memerintahkan malaikat Jibril buat mengambil uang yang ada di dalam sumur, dikembalikan kepada di lemari istrinya yang soleh tadi. Tak, kaget bininya, Pak. Dia, nih Pak duitnya. Ya Allah. Dalam hatinya semalam udah saya buang. Semenjak itu suaminya bertaubat kepada Allah. Ampun mah, ampun. Diceritain tuh Pak, semalam duit udah saya buang ke sumur agar kamu bisa saya maki-maki di depan umum. Ternyata Allah punya kehendak lain. Apa wiridmu mah? Apa zikirmu wahai istriku? Nggak banyak yang saya wirid Pak, cuman Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, ntar kita coba ya. Ya, amalan ini kita coba ya. Terserah mau siang kek, mau bagaimana kek. Udah anak suruh main aja dulu kemana kek. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah hasanahza bifadlillah la illallah la ilaha La ilaha illallah Muhammadur wa ya aqtabu ya anjab wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansuru lillah la La ilaha illallah Muhammadur Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Salatullahi maulana ala man bil huda jana ala min haki aulana syafi'il khalqi indallah la La ilaha illallah Muhammadur Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya ngepasin isyraq pas 10 menit setelah subuh. Silahkan sholat isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.